Sedangkan statement rasis seperti ini bahaya sekali karena tidak mengedukasi publik tentang kesetaraan ras sama sekali. Oke, jadi di video kali ini gue pengen keluarin keluh kesah gue terhadap acara TV nasional, yaitu adalah INTM. Kalau kalian nggak tahu, adalah Indonesia Next Top Model. Kayak ini acara baru booming banget belakangan ini, akhir tahun ini. Dan acaranya itu batch pertama udah selesai gitu kan, dan udah ada pemenangnya juga. Dan banyak yang bilang kayak, kenapa lu nggak bahas itu di kemarin-kemarin? Ya gue takutnya kalau misalnya gue bahas ini, peserta-peserta dan yang bersangkutan di dalamnya itu ikut berpengaruh gitu kan. Jadi gue ngomong ini setelah udah muncul pemenangnya dan segala macam gitu kan. Sebenarnya ini sekedar cuman kayak ya sharing aja gitu apa yang gue lihat gitu kan. Ini nggak bilang kayak siapa yang bener siapa yang salah. Kayak gue yang salah pun nggak apa-apa, mereka yang salah pun juga ya terserah gitu kan. Ya gue cuma unek-unek gue, orang di channel gue ngentot gitu kan. Tai lah. Ya bebas, gue mau ngomong apa aja ya bebas gitu kan. Kalau nggak suka ya keluar gitu kan. Keluarnya di luar supaya nggak hamil. Jadi gue kemarin lagi ngeliat kayak beberapa video dari INTM yang menurut gue agak janggal gitu kan. Dan gue nggak bakal puterin video di sini, dan gue nggak bakal nge-react di sini, tapi gue bakal kasih cuplikan videonya gitu kan. Jadi ya kalau bilang kayak lu dipotong-potong lu kayak Buniani lu segala macam, kalian bisa nonton videonya secara langsung juga gitu kan. Semoga nggak di take down ya kan. Ya, dan gue bakal share di sini apa kata-kata yang janggal gitu. Gue nggak mungkin nontonin kayak videonya full gitu kan, ngapain ngentot gitu kan. Gue udah nonton juga gitu. Walaupun ya gue tidak bergerak di dunia model gitu kan, walaupun muka gue mirip model ya kan, ya kan. Gimana? Komen di bawah ya. Mirip gak sama model? Gue juga udah bahas ini di instastory gue. Kalau misalkan kalian follow Instagram gue, pasti kalian tahu kayak misalkan gue udah sempet bahas juga di instastory gue. Dan gue belum bikin video panjang begini. Banyak orang ada yang buatin gue video kayak, itu harusnya emang begitu, di dunia model tuh harus begitu. Iya tahu, gue dari dunia model tuh kayak begitu, walaupun gue tidak bergerak di dunia model. Mau mengeluarkan opini gue aja gitu tentang acara ini gitu. Yang kalian tahu, di dalam INTM ini ada beberapa juri, yaitu adalah si Dedi, si Ivan Gunawan, Patricia Go, dan satu lagi gue nggak tahu siapa gitu, gue lupa. Pokoknya intinya itu. Dan gue bakal kasih cuplikan yang menurut gue janggal di video INTM ini, di acara INTM ini gitu kan, yang membuat gue kayak anjing, ini apa-apaan nih kayak gini. Karena gue nggak suka kalau misalkan ya lu tau lah, kalau misalkan gue tuh nggak suka banget kalau misalkan lu bawa ras, agama segala macam. Karena menurut gue semua manusia itu sama, dia nggak bisa memilih ras mana, agama mana yang dia pilih. Ya, agama bisa lah setelah ntar dia udah besar gitu kan, tapi kalau misalkan ras, warna kulit dan segala macam, menurut gue ya nggak bisa dipilih gitu, kecuali emang lu mau suntik putih kayak Michael Jackson gitu kan. Ya gue nggak tahu gitu. Jadi ini cuplikan videonya. Anyway, gue lagi iseng-iseng nonton Indonesia Next Top Model. Nah ini gue nggak tahu nih komentar ini rasis atau nggak, coba nonton sendiri nih. Ribet, saya pakai model bule. Kenapa? Karena kalau bule, bengong aja cantik. Beda kalau sama yang model Asia, buset, sampai banget gitu ya. Kamu itu dari face yang kita lihat langsung, harusnya kamu tuh berwajah bule, keuntungan di kamu tuh banyak. Tapi saya nggak tahu kenapa ya, setiap saya lihat kamu di foto tuh nggak pernah bagus. Pokoknya yang dibilang kayak kalau misalkan gue lagi males pilih model, gue pakai model bule aja, soalnya model bule selalu cantik gitu kan, gak usah pakai nilai-nilai gitu. Maksud anda apa gitu kan? Orang Asia tuh jelek-jelek gitu, kamu bisa bukan bule gitu, hah? Buat video lucu kali sini. Ya pokoknya di statementnya Ivan Gunawan ini, kalau misalkan gue lagi males cari model ya gue pilih bule aja gitu, soalnya bule lebih cakep gitu segala macam, dan gak gampang untuk dibilang jelek gitu, karena sekalinya dia begini udah pasti cantik gitu. Ya, yang di statement ini yang menurut gue kurang setuju ya, gara-gara ya maksudnya apa gitu, kalau misalkan bule lebih cantik gitu, Asia tuh lebih jelek gitu maksudnya, atau gimana gitu kan, dan Asia tuh butuh effort lebih untuk menjadi lebih cantik, ya nggak juga sih menurut gue, karena subjektif sih itu semua. Kayak maksud gue kayak, ya gue aja lebih suka Asian gitu daripada Western gitu, bule gitu, lebih suka Asian gara-gara lebih cute gitu kan. Ya itu kan makanya menurut gue subjektif kan. Makanya menurut gue di sini dia bilang kayak bule tuh lebih cantik, lebih gampang gitu. Menurut gue ya fuck sih, enggak sih, menurut gue sih enggak sih. Semua orang tuh ada ininya masing-masing sih, kayak inner beauty-nya masing-masing menurut gue. Mau bule kayak mau Asian kayak ada daya tariknya masing-masing gitu. Ya gue ngerti sih, maksudnya
dari mereka itu mau mengkritik supaya mereka tuh lebih cantik lagi, lebih baik lagi. Soalnya kan emang dunia model kan emang keras kan, segala macem apa namanya, lu makannya apa, olahraganya apa, semua tuh diatur gitu kan supaya lu apa namanya, memperoleh bentuk badan yang proporsional gitu, supaya lu bagus di foto, yang namanya juga dunia model gitu kan. Dan gue waktu masih kecil juga dikasih tahu kalau misalkan stereotipnya tuh bahwa model itu harus cantik, harus seksi, stereotipnya dan harus kurus banget gitu kan. Model yang ada di Indonesia gitu harus kayak bentuk pensil 2B gitu, bukan membuat UN yang tinggal segini, bukan, maksudnya yang masih baru gitu, yang segini gitu, yang kurus banget gitu menurut gue. Ya itu stereotip yang gue dapat dari kecil, kalau misalkan lu mau jadi model lu harus begitu gitu. Ya makanya daripada gue jadi model gue tahu kayak misalkan gue harus kurus begitu, mending gue jadi gendut, gue minum aja tai, hidup gue lebih happy tai. Ini sih kritiknya itu sama di dunia acara TV yang lain tuh beda gitu kalau dunia modeling. Soalnya kan misalkan lu di acara masak-masak gitu, misalkan si Chef Junot gitu kan, ngekritiknya itu nggak langsung ke fisik orangnya gitu. Orang nggak langsung kayak anjing gue dikatain nih. Soalnya lu langsung damage-nya nyerangnya ke pribadi orangnya gitu. Kalau misalkan masak-masak kan makanan, ya lu kritik makanannya gitu. Nggak ada kalau misalkan lu masak-masak itu, lu masak nasi goreng gitu, lu kasih coba ke Chef Junot ya kan, lu cobain, makanannya enak, cuman muka kamu jelek gitu kan. Ya lu tampar aja gitu, gamparnya pakai titit gitu mukanya ya kan. Itu kan namanya kurang ajar gitu kan, gak sesuai jargon gitu kan. Saya dunia model ini bener-bener terlalu strict dan terlalu nyerang ke dalam pribadi. Sebenarnya dari segala macam yang gue dapetin, sebenarnya yang salah tuh bukannya jurinya gitu kan. Maksudnya gue juga nggak bilang kayak misalkan juri itu salah gitu untuk ngomong kayak gitu, karena gue tahu teman gue punya enci juga bergerak di dunia model dan mereka tuh kasar banget, apalagi yang lekong-lekong gitu kan, yang kayak ngomongnya tuh bener-bener kayak orang tuh, kalau misalkan kalian tahu, bener-bener kayak wah beneran lu kayak dibuat seperti benda. Itu yang gue tanggap dari cerita teman gue ya, bukan gue yang tahu sendiri gitu kan. Katanya lu mesti begini, lu mesti kayak begitu, bener-bener kayak nggak dimanusiakan gitu. Kalau misalkan kalian tahu di belakang dunia model, ya itu ya gue nggak tahu ya, gue denger dari cerita teman gue, semoga gue salah gitu kan. Kalau misalkan salah ya tolong diperbaikin gitu ya. Tapi menurut gue kemarin gue lihat-lihat di models.com, kalau misalkan kalian tahu gitu kan, itu model-model yang kelas atas segala macam nggak ada gitu yang namanya harus model tuh badannya kurus gitu. Ya gue nggak ngerti gimana dia model, sedangkan faktanya, buktinya gitu kan, memang model tuh yang gue lihat yang seperti gambar di sini gitu kan, dan seperti gambar di sini gitu kan, nggak terlihat kurus seperti pensil 2B gitu kan. Mereka curvy segala macam. Ya menurut gue model yang harus kurus segala macam, ya menurut gue salah aja gitu. Emang orang gendut nggak bisa jadi model gitu kan? Bisa. Ya menurut gue aneh aja gitu. Apakah ini cuma di Indonesia doang seperti ini, ya gue nggak tahu gitu kan. Itu yang menurut gue jadi salah, bukannya jurinya. Tadi gue bilang ya itu adalah acara TV nasional sendiri. Ya kenapa mereka menayangkan mulut-mulut yang seperti itu gitu kan, yang harus nggak ditayangkan di TV. Kesannya nanti kalau misalkan anjing, cita-cita gue jadi model, gue harus kurus. Sumpah banyak banget orang yang misalkan mau kurus tuh jadi gila, ngentot, bulimia lah, yang colok makanan udah dimakan terus dimuntahin lagi cuman buat dapat sari-sari makanannya doang gitu. Apa ya, sesuatu yang salah gitu kan untuk mengejar sesuatu. Ya walaupun lu mesti mengejar apapun demi impian lu, cuman jangan berbuat bodoh. Ya gue nggak ngerti, maksudnya kayak mereka ngelakuin hal ini demi untuk apa gitu, untuk rating, untuk apa, untuk supaya ditonton sama orang, supaya dimasukkan tren, viral, segala macam, untuk kata-kata yang seperti ini. Ya gue nggak ngerti, maksudnya kayak ini salah di editan TV nasional lah gitu. Siapa suruh dia menampilkan hal kayak gini? Untuk orangnya sebenarnya kan manusia bisa salah gitu, ngomong juga bisa salah, orang juga mulut bisa ngomongnya dengan apa namanya, ya asal cablak aja. Kalau misalkan lu nggak tahu pun juga banyak YouTuber juga kalau misalkan di belakang kamera ngomongnya juga banyak yang asal dan banyak yang di-cut. Tapi kan lu kan masih banyak proses untuk menuju lu mau diupload ke mana gitu kan, mau diupload ke sosial media, lu harus bener-bener jeli mana yang harus lu mau tampilin, mana yang enggak. Ya menurut gua ya fakta di editornya aja gitu kan. Kenapa nggak bisa ngedit yang hal yang salah ya lu masukin juga. Sebenarnya nggak usah ditampilin. Kalau misalkan lu tahu Korea Utara aja untuk mencari makan aja mesti kayak mati di ladang, ngentot. Emang dia tampilin gitu kan? Nggak boleh. Yang ditampilin cuma di Pyongyang doang, anjing. Pyongyang itu kota maju doang, yang kota belakang-belakangnya mana ditampilin. Masa mereka mau tampilin apa namanya, yang di belakang Pyongyang gitu, yang kota belum maju banyak orang mati di ladang, ya itu kan mempermalukan apa namanya negaranya sendiri gitu kan. Ya menurut gue gitu aja sih.
Dan kemarin gue juga ngepost ini, bulan kemarin maksudnya kayak ngepost hal ini, gue instastoryin dan ada yang merespon gue juga, yaitu adalah 1000 tujuan. Mungkin ini udah ada gerakan juga, banyak yang mungkin bukan nggak setuju ya, kayak beberapa kritik lah gitu kan tentang acara ini gitu, supaya acara ini kedepannya, bukannya gue melarang acara ini untuk nggak terjadi lagi ya, bagus gitu kan, ini acara yang sangat menghibur gitu kan, tapi ya untuk membangunnya untuk kedepannya bisa lebih hati-hati gitu kan, untuk memilih yang mana harus dimasukin ke dalam sosial media, yang mana enggak gitu, jangan mengejar rating doang. Dan gue di sini bakal kasih tunjuk video tentang yang gue bilang temen gue punya Enci gitu kan, dan dia bergerak di budaya modeling dan dia banyak kenal di dalam orang yang INTM itu, peserta-pesertanya, dan gue nggak bisa kasih tunjuk namanya gara-gara ini bisa maksudnya bisa mempengaruhi karir dia lah kalau misalkan gue kasih tahu namanya gitu kan. Jadi kalian dengerin aja, kalau misalkan menurut kalian make sense ya silahkan, kalau misalkan enggak juga nggak apa-apa. Ini gue ambil dari narasumber gitu kan, jadi kayak ya kalian dengerin aja gitu apa yang dia unek-unekin gitu. Setahu gue kalau misalkan dalam INTM itu mereka semua nggak boleh speak up gara-gara mereka udah ada kontraknya gitu segala macam. Ya seperti itulah, kalian tahu semua acara TV nasional dari Indonesian Idol sampai manapun juga seperti itu gitu kan. Ya udah kalian nonton aja nih, kayak cuplikan dari temen gue punya Enci gini. Halo, gue salah satu model lokal di Jakarta. Udah modeling kurang lebih 3 tahun, belum lama sebenarnya. Gue jujur nggak terlalu kaget karena soal statement ini bisa keluar dari mulut Igun, dan gue nggak membenarkan statement ini, tapi gue nggak kaget karena pikiran seperti ini sangat disayangkannya. Sampai berapa tahun lalu ini masih lumayan normal di dunia industri modeling, tapi gue jujur kaget banget karena hal seperti ini bisa lolos tayang di TV nasional. Ya, Mas Igun bebas beropini ya, Mas Igun juga manusia, tapi opini ini menurut saya sangat berbahaya karena ini mempromosikan dan menggiring opini mental terjejah, mental bahwa orang bule itu lebih good looking daripada orang lokal. Dan cara pikirnya sangat berbahaya ya, karena kita berarti menempatkan look kita, posisi kita di bawah mereka, dan ini sangat bertentangan dengan campaign Stop Asian Hate, dan dimana-mana semua sekarang adalah kesetaraan ras gitu kan. Dan di dunia modeling pun nggak berbeda ya, jangan anggap modeling itu berbeda. Bisa dicek, ada portal website model nomor 1 di industri modeling seluruh dunia, namanya models.com. Kalau kalian cek, mereka setiap tahun ada namanya Model of the Year Award, model terbaik tahun itu. Dan ada 2 pilihan pembaca dan pilihan kritikus. Dan kalau kalian lihat, pemenang pilihan pembaca tahun ini adalah Sora Choi, yang notabene adalah model Asia, model Korea Selatan. Dan pemenang dari pilihan kritik adalah Palome Elezer, model plus size, orang Amerika berkulit hitam. Dan kalau kalian lihat beberapa tahun ke belakang pun, yang menang itu hampir selalu model kulit berwarna, karena memang sudah zaman kesetaraan ras, bahkan di modeling. Jadi gimana ya, jangan salah pikir, jangan anggap gue ngomong seperti ini, buka-buka seperti ini karena gue kesel sama Mas Igun. Enggak ada dendam pribadi lah ya. Karena menurut gue, selain Mas Igun, pihak produksi INTM juga ini harus dipertanggungjawabkan ya, harus dipertanyakan tanggung jawabnya. Karena gimana pun mereka yang memperbolehkan statement ini lolos tayang, nggak diedit, lolos tayang, berarti mereka membenarkan dan menyetujui. Dan ini sangat berbahaya ya, karena media itu seharusnya memberi edukasi dan entertainment yang memajukan rakyat. Sedangkan statement rasis seperti ini bahaya sekali karena tidak mengedukasi publik tentang kesetaraan ras sama sekali, malah sebaliknya. Ya, itu cuplikan videonya, dan itu beneran gue nggak ada sangkut pautnya, gue cuman pengen dia ngomong aja. Dia sebenarnya pengen speak up dari lama, udah di Twitter juga dia sempet nge-tweet ini viral, dan gue berusaha untuk menyuarakan lah gitu apa isi hatinya gitu kan. Ya semoga kedepannya acaranya bisa lebih bagus lagi. Gue gak ada nge-hate siapa-siapa, yang salah juga semuanya salah menurut gue kalau misalkan emang itu salah gitu kan. Udah gitu aja video dari gue, bye.